Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu selalu baru buat kami. Tuhan, biarlah malam ini juga kami kembali sadar bahwa kami perlu diri-Mu. Tuhan, berkatilah agar apa yang kami bahas, apa yang kami baca, bisa menjadi terang dan satu supply buat kami masing-masing. Berkatilah teman-teman yang belum bisa bergabung, mungkin karena ada kesibukan kuliah atau sebagainya. Tuhan, biarlah malam hari ini bertambahkan kepada kami firman yang adalah diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Karena kita cuma bertiga, masing-masing dua ayat. Yohanes 12 ayat 12 sampai 36. Oke. Mulai dari saya berarti ya. Oke. Yohanes 12. Sesuai harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Langsung aja ke Renaldi. 17 ya. 2 ayat. Ya. Iya, 2 ayat. 2 ayat. 17. Lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat tanda mujizat itu. Ayat 19. Alvin sudah bisa? Apa ada connect audio itu? Ya. Ayat 19-20, Alvin. Oke, sebentar ya. Yohanes 12-20 ya. 19-20, oke. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, dapat beberapa orang Yunani. Amin. Oke. Dan orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Ayat 23, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan meliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat 27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Uh, 29 ya berarti ya. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Mereka mulai berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Sebab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu.
Ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Oke, sisa ya. Caranya hilang. Ya, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Kalau jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Bersama-sama ayat 36. Sayalah pada terang Pada itu. terang itu, selama Terang itu ada ada padamu, Ada padamu, supaya supaya kamu kamu menjadi menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata Kemudian berkata Yesus demikian, bersembunyi Yesus lebih mantap. pulang dari antara mereka. Amin. Amin, puji Tuhan. Teman-teman, kita akan masuk ya di sini. Kemarin kita membahas keperluan orang mati, yaitu kebangkitan ya, kasus Lazarus. Kemudian hari ini kita melihat di dalam porsi pembacaan kita yang pertama, ketika setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara Lazarus ini, kemudian Maria ini di sini dikatakan Maria itu meminyaki kaki Yesus. Ini minyak di sini adalah melambangkan Maria ini mengurapi Tuhan Yesus. Kalau di ayat 7 pasal 12 ayat 7 ini berkata bahwa maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ini adalah di mana Maria ini mungkin ya tanpa Maria sadari sebenarnya itu adalah dengan meminyaki Tuhan Yesus adalah persiapan untuk Tuhan Yesus itu dikuburkan gitu. Karena di zaman itu ketika orang itu sebelum dikuburkan itu mereka dipakaikan minyak dulu. Kalau zaman sekarang ya biasa kalau ada orang meninggal bau minyak ya, ada minyak khusus gitu untuk orang meninggal gitu. Dan setelah ini dibahas poin hari ini, apakah ada yang bisa nangkap poin pembacaan kita hari ini? Ketika Tuhan Yesus masuk di Yerusalem, dia dieluk-elukan, kemudian ada poin yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ayat ini sangat familiar sekali. Reynaldi bisa dapat, atau Andre? Ayat 24 bukan. Amin. 24. Boleh minta tolong Reynaldi membacanya? Oke, ayat 24, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Reynaldi. Benar sekali. Poinnya adalah di sini perkara biji gandum ya. Biji gandum ini jatuh ke tanah dan mati. Kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, maka biji gandum itu hanya satu biji saja. Tapi ketika jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dikatakan di sini ia akan menghasilkan banyak buah. Maksud dari ayat ini, apakah ada yang tahu? Vero, tahu maksud dari ayat 24 ini? Amen. Belum tahu. Halangan mungkin. Oke. 24. Ya, biji gandum itu adalah Kristus sendiri yang jatuh ke tanah dan mati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Benar sekali ya. Biji gandum ini, karena kita baca lagi ayat 23 ya bersama-sama. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Sekarang tanya lagi banyak pertanyaan ini. Bagaimana cara anak manusia dimuliakan?
bagaimana cara anak manusia dimuliakan dan mengapa cara itu disebut sebagai anak manusia dimuliakan? Ya, 2 pertanyaan. Reynaldi jawab yang satu, yang kedua Andre. Sorry, ini emang nggak ditampilin ya pertanyaannya? Enggak. Oh. Jadi ini kita ke sini, kembali ke Alkitab ya, kayak Pak. Oh, Di sini. iya. Kita gali konteks di isi ayat. Nah, Yang Kevin pertama. emang dari aku yang salah gitu. Oh. Nggak kelihatan apapun. Oke, thank you. Iya, iya. Yang pertama, tadi bagaimana anak manusia Bagaimana, dimuliakan ya, Kak? iya betul. Bagaimana anak manusia dimuliakan? Andre yang kedua, mengapa dengan cara itu dikatakan anak manusia dimuliakan? Sebenarnya arti dimuliakan ini apa kayak gitu? Gimana, Kak? Sorry. Yang pertama kan Reynaldi, bagaimana caranya anak manusia dimuliakan? Kemudian yang kedua, mengapa cara ini disebut atau disebut sebagai atau begini, mengapa demikian gitu? Mengapa dimuliakan itu dengan cara seperti itu? Jadi Nyambung berarti ya. Andre, iya, jadi Andre itu akan dengar dulu jawabannya Reynaldi. Oke, silakan. Sudah bisa? Sebenarnya ada di ayat Alkitabnya saja. Bagaimana anak manusia dimuliakan, kemudian mengapa dimuliakan dengan cara seperti itu ya. Terima kasih Kak Renat. Oke, kalau di sini ikutin catatan kaki, ya Ya, anak tidak manusia dimuliakan melalui kebangkitannya. Jadi ya karena kalau harus bangkit ya harus melalui kematian dulu. Jadi yang melalui Kristus disalib, kemudian mati dan bangkit, anak manusia baru dimuliakan. Amin. Terima kasih Reynaldi. Silakan Andre. Kenapa dimuliakan dengan cara seperti itu? Melalui kebangkitan ya. Karena biar menyatakan kuasa Allah. Saya jawab menurut pendapat saya sendiri. Ya, tidak apa-apa. Di sini tidak ada penghakiman. Di sini kita diskusi. Oke, Ya, terima karena- kasih untuk jawabannya. Ada lagi yang mau tambahkan? Alvin mungkin? Atau Wahyu? Pas? Oke. Jadi apa? Oh, Alvin. Ada? Oh, nggak ada. Oke, sebelum kita baca ini, kita buka 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Ini adalah jawaban dari Jawaban dari 1 Korintus 15 ayat 45. Kita boleh baca bersama-sama. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Tapi Adam Adam yang terakhir menjadi roh yang yang menghidupkan. Puji Tuhan teman-teman. Jadi tadi berdasarkan jawaban dari Reynaldi ya, kita lihat kalau di dalam ayat ini itu di ayat 24, jawaban dari yang nomor pertama itu adalah di ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang pertama, kenapa ini ayat bagaimana cara Yesus dimuliakan, yaitu kan ayat 23 kan ini, perkara dimuliakan. Karena Tuhan Yesus bilang telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah, bagaimana cara dia dimuliakan, yaitu di ayat 24. Di sini adalah biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati baru akan menghasilkan banyak buah. Nah, ini adalah secara digambarkan gitu ya, seperti biji gandum ini. Nah, ini melambangkan apa? Tadi Reynaldi sudah menjawabnya ya. Yaitu Tuhan Yesus ini adalah biji gandum, satu biji gandum. Ketika Tuhan Yesus mati, kemudian kalau Tuhan Yesus tidak mati, dia hanya satu saja.
Tapi puji Tuhan, melalui kematiannya dan dia bangkit, maka dibilang di sini akan menghasilkan banyak buah. Banyak buah ini bagaimana caranya? Yaitu melalui 1 Korintus 15 ayat 45, di mana dia menjadi roh. Tuhan Yesus telah menjadi roh itu, dia Adam yang terakhir. Menjadi roh yang menghidupkan. Dialah ini. Tanpa dia mati, tanpa Tuhan Yesus mati, dia bangkit menjadi roh, ya hari ini kita manusia ya tetap manusia dan Tuhan tetaplah Tuhan. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, dia menjadi roh ini tinggal di dalam kita semua, kita adalah perbanyakannya. Kita adalah, ya ini, yang tadinya Tuhan Yesus 1 butir biji gandum ini ketika Tuhan Yesus mati, dia menghasilkan banyak buah, kitalah buah-buahnya gitu. Jadi puji Tuhan melalui bagaimana kaitannya dengan kemuliaan apa? Mengapa dengan cara demikian? Awalnya di perjanjian lama, bahkan di zaman itu, di zaman Tuhan Yesus, orang-orang itu tidak bisa ketika ya walaupun di situ ya banyak orang sudah mendengar mujizat tentang Tuhan Yesus, mereka tahu tentang Tuhan Yesus gitu, tentang Allah, tapi mereka tuh cuma tahu secara luar gitu. Bahkan Tuhan Yesus di saat itu pun mereka cuma tahu secara luar. Kemuliaan itu artinya adalah Allah ternyatakan gitu. Bagaimana Allah ternyatakan? Ya ini melalui kematian dan kebangkitannya menjadi roh itu. Tinggal di dalam kita hari ini, kita adalah kita dapat mengekspresikan atau menampilkan kemuliaan Allah, menampilkan kehadiran Allah, menampilkan. Jadi kalau misalnya orang lihat nih, lihat Reynaldi di dalam perbuatannya, di dalam setiap tingkah laku Reynaldi, maka Reynaldi bisa dikatakan, wah saya melihat Allah. Ketika ada yang melihat Andre bisa berkata, wah saya melihat Allah. Inilah Allah dimuliakan gitu. Jadi Allah dimuliakan bukan identik kalau saat ini ya, zaman sekarang tuh kalau bilang dimuliakan itu perkara yang spektakuler gitu ya. Yang ketika melakukan mujizat ini baru itu Allah dimuliakan. Itu sangat terlalu dangkal ya kalau kita berbicara seperti itu. Tapi di Allah dimuliakan ini adalah bagaimana ketika Allah yang sudah hidup di dalam kita, yaitu Roh Kudus, perwujudan dari Allah Tritunggal yang sudah dalam kita ini, dapat ditampilkan melalui kehidupan kita. Jadi puji Tuhan lah, inilah bagaimana cara Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Awalnya hanya Tuhan Yesus ya, melalui kebangkitannya Allah dimuliakan. Tapi hari ini ketika dia sudah tinggal di dalam kita, maka Allah pun dapat dimuliakan. Amin, puji Tuhan. Bagaimana caranya? Ayat selanjutnya di ayat 25. Supaya Allah ini dapat juga dimuliakan di dalam kehidupan kita. Yaitu siapa saja. Jadi awalnya itu di ayat 24 ini di pihak Tuhan Yesus. Nah sekarang di pihak kita manusia. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan menghormati Bapa. Jadi perkara Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita, itu tidak terlepas dari yang pertama, menyangkal diri dan kemudian melayani. Karena di dalam melayani, kita akan melihat, bahkan kita akan mengalami bagaimana betapa banyak kita harus menyangkal diri kita. Bahkan hal sederhana ya, sebelum kita mungkin lebih jauh perkara melayani. Di sini kita bisa lihat ya, ketika bagaimana teman-teman di sini pun belajar menyangkal hayat jiwa ya, seharusnya mungkin lebih memilih untuk seperti teman-teman yang pada umumnya mungkin lebih memilih untuk main game mungkin atau nonton atau melakukan hal yang lainnya, tetapi menyangkal diri melalui membaca firman Tuhan di sore hari ini. Biarlah ini menjadi pengalaman kita ya teman-teman. Kalau tidak, sungguh sangat disayangkan gitu. Karena hari-hari ini kita bisa melihat mungkin di Indonesia itu tidak terlalu kelihatan ya, ketika banyak orang-orang muda yang masih mengasihi firman Tuhan gitu, masih beribadah bersama-sama. Tapi kalau kita lihat di luar negeri, karena beberapa kali saya juga ikut ibadah juga dengan ada teman saya di luar negeri gitu, di sana tuh kebanyakan orang tua gitu, orang muda sangat sedikit sekali.
Mengapa? Ya ini, karena mereka mengasihi hayat jiwa mereka. Mereka mengasihi nyawa mereka. Mereka lebih memilih hal yang lain daripada datang beribadah. Mereka lebih memilih hal-hal yang lain daripada bersekutu di dalam firman Tuhan. Jadi biarlah ini menjadi pengalaman kita bagaimana dalam menempuh untuk Allah dimuliakan dalam kehidupan kita, yaitu terus-menerus menyangkal di sini dikatakan kehilangan nyawa kita atau kehilangan nyawa kita ya, dimana kita itu kehilangan nyawa itu adalah kita menyangkal diri kita. Amin. Ada yang mau sharing atau bertanya atau mau menambahkan? Amin. 1, 2, 3. Oke, paling saya tanya ya. Apa sih bedanya menyangkal diri sama mengasihani diri? Selima detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Veronica, apa itu menyangkal diri dan mengasihani diri bedanya? Ya, mungkin lagi sibuk kali ya. Kita lanjut ke Andre. Apa itu bedanya? Menyangkal diri itu memutuskan nafsu diri sendiri sih, menurut aku. Kalau mengasihani itu apa ya? Mengasihani ya masih ada yang terikat, masih ini sih, masih mempedulikan diri kita sendiri. Ya, oke. Thank you ya. Oke, jadi sebenarnya untuk perkara ini ya kita harus melihat bagaimana Tuhan berkata bahwa dalam ayat yang tadi kita baca ya, jadi ayat yang 27 juga berkata bahwa sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan, ya kan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ini sungguh perkataan Tuhan yang sangat juga menegur saya secara pribadi. Ternyata Tuhan itu, ya dia juga memiliki perasaan yang selamatkan aku gitu loh. Aku juga nggak mau mengambil situasi ini. Tapi kenapa dia mau melakukan situasi itu? Karena satu, dia adalah manusia Allah yang harus juga memiliki satu amanat, yaitu memuliakan Bapa. Ya kan, memuliakan berarti namanya apa? Allah Tritunggal dimuliakan melalui Yesus saat itu. Kemudian juga karena dia mengasihi manusia, dia mengasihi ciptaannya. Yang kan ya dulu ketika zaman Nuh itu dihabisi ya oleh air bah. Namun sekarang dia mendidik kita dengan caranya, ya. Yang membuat kita tadi kalau siapa itu siapa Wahyu, coba bacain deh, bisa nggak bacain Amsal 23:23? Oke, Kak. Amsal 23:23 ya, Kak. Ya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Oke, thank you ya. Jadi artinya apa? We must buy the truth. Beli kebenaran. Dan beli kebenaran itu bukan dengan sesaat saja, tapi seumur hidup. Ya. Jadi lalu situasi ini juga sebenarnya Tuhan menerangi kita semua bahwa katakan di sini ya, ayat yang ke tadi 25 ya. Siapa saja mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa saja membenci nyawanya di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Itu juga sama dengan arti beli kebenaran. Jadi kita tidak mencintai nyawa kita hanya untuk membeli kebenaran. Karena kebenaran itu sungguh perkara yang dalam sekali.
dan tidak bisa kita ambil secara take for granted ya. Jadi situasi-situasi dunia hari ini yang begitu nyaman, menarik bagi kita, ya orang-orang muda, semua tersedia, bahkan ya untuk ngasilin uang tuh gampang banget, tinggal bikin konten, buat share ke YouTube, beres. Jadi orang muda terkaya misalkan, terus masuk berita, tapi intinya nggak pada baca Alkitab karena nggak ada waktu. Gitu. Jadi sebenarnya hidup kita ini untuk apa sih? Coba kita tanya lagi nih, ini untuk meluruskan ya. Satu-satu jawab ya, Renaldi. Tujuan hidupmu apa? Ya, untuk mengekspresikan dan memuliakan Kristus. Oke, lalu lanjut ke Alvin. Apa tujuan hidupmu? Memuliakan Allah. Amin. Men, Wahyu. Menghidupi Allah di dalam diri saya. Dan Amin. Andre. To be perfect. Veronica. Ya, ini Veronica kalau nggak bisa bicara di chat juga nggak apa-apa ya. Oke, jadi sebenarnya kalau ini tanya kayak Yohanes deh, kayak Yohanes apa tujuan hidupnya? Men, ya sama. Lakukan kehendak Allah. Oke, Iva apa? Kak Iva kuliah katanya. Bener kuliah? Enggak, maksudnya itu tadi Kak Yoel. Oh, oke. Enggak, bercanda. Ya, amin. Untuk melakukan kehendak Allah dan memuliakan Allah. Amin. Ya, nah pertanyaannya buat Andre nih, kenapa perfect? Perfect itu artinya apa nih? Perfect. Perfect itu artinya ya sempurna sepemikiran sama seperti Tuhan Yesus. Ya seperti Tuhan Yesus apa namanya yang taat kepada Bapa. Jangan sama kita sepotong. harus taat. Ya, kalau sepotong orang bisa salah sangka ya. Jadi intinya ketika kita sempurna seperti Bapa, kita mengekspresikan Dia, that's our goal. Nah inilah mengapa banyak orang muda sulit sekali untuk mengekspresikan Allah. Karena hidupnya sudah teroccupied dengan banyak hal. Ada organisasi ini, belum lagi ada lomba ini, saya belum lagi mesti paid promote, dan sebagainya, saya belum ini ngontak si dia nih, aduh, ya bagaimana bisa diisi dengan Allah begitu. Nah di dalam Yohanes 12 ini yang kita baca, kita lihat sama-sama ya, garis besarnya di sini dibilang ya teman-teman, perkembangbiakan hayat bagi gereja melalui mati dan bangkit ya, meliputi dimuliakannya Allah dan penghakiman atas dunia dan iblis. Baik, jadi sekarang intinya adalah semua manusia atau semua yang sedang hidup di dalam muka bumi ini sedang mengalami penghakiman. Tapi ada yang menghadapinya dengan sungguh-sungguh, ada juga yang menghadapinya dengan sembarangan. Yang sungguh-sungguh apa? Seperti kita sekarang. Jam 6 baca kitab, oke. Ya saya nggak bisa baca sendiri, saya baca sama-sama deh. Udah, ini saya dapat Tuhan. Tapi yang nggak sungguh-sungguh atau sembarangan, ya mereka melakukan apa yang mereka pandang benar. Ya udah, kan Tuhan juga belum datang, aku lakukan aja apa yang aku pandang benar. Ya kan jadi selebgram, ya. Terus juga buat konten yang menarik-menarik, ya pokoknya supaya orang nih tahu ada aku nih, I'm exist in this world, gitu kan. Tapi teman-teman, that's not important. Karena apa? Nantinya 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Benar nggak ya? Coba siapa? Andre bacain 1 Yohanes 2:15. Isinya apa? Kita buka sama-sama ya. Sembari Andre buka ya. Benar Kak. 1 Yohanes berapa? 2 ayat 15 ya? Ya. 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, berarti masih benar ya. Betul sekali. Jadi ketika kita tidak mengasihi Bapa, berarti karena kita mengasihi dunia. Nah, kita masih mengasihi diri sendiri. Oh Tuhan, aku ya masih ini loh, aku masih ini belum punya rumah, belum punya pasangan ya. Terus juga aku belum sukses. Aduh. Tapi ada nggak pertanyaan, aku belum memuliakan Allah.
Gimana cara memuliakan Allah? Ya, inilah mengapa kita perlu namanya, tanda kutip, pemuritan. Pemuritan itu apa artinya? Kita dimuridkan oleh siapa? Siapa yang memuridkan kita? Yesus. Yesus. Bukan saya, bukan Kaifa, atau bukan Kak Yohanes, tapi Yesus itu sendiri. In our life. Dalam kehidupan kita. Kenapa kita sulit sekali berbicara tentang firman? Karena kita kurang dimuridkan oleh Yesus. Nah, kita kurang membaca kitab. Tapi kalau kita membaca, menghidupkannya, that's it. Ya, we will can defeat the evil, the Satan. Ya, setan, iblis semua pasti akan takut pada kita. Gentar mereka. Karena, you know, Satan, my God is bigger than you. Itulah mengapa banyak orang khawatir. Banyak orang cemas. Banyak orang juga masih bisa menerima hal-hal yang ya kesannya tidak rohani. Karena apa? In them, no God. Tidak ada Allah di dalamnya. Jadi tadi yang Kak Iva jelaskan di awal ya, sampai ya, saya sharing sedikit ini, moga membantu menerangi kita semua. Marilah, selagi masih ada kesempatan, ajak sebanyak-banyaknya temanmu mengasihi Tuhan. Ya, ajak sebanyak-banyaknya keluargamu mengasihi Tuhan. Kan nggak mau kan melihat teman baik kita nanti kita terangkat, mereka di bawah. Apalagi keluarga, ya kan, kita sudah mau meraja, mau menang, mereka masih di dalam kesusahan besar. Ya gitu loh istilahnya ya. Dan memang itu akan terjadi nanti. Seperti bagaimana orang kaya dan Lazarus. Oke, puji Tuhan, saya sampai di sini. Terima kasih waktunya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Kak Renar yang sudah menambahkan, karena ini juga sudah di 33, kita akan menutupnya. Biarlah dalam menempuh kehidupan kita, seperti yang tadi sudah di-sharingkan, bahwa tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan kita adalah supaya Allah tertampilkan melalui kehidupan kita. Amin. Boleh minta tolong Andre pimpin kita di dalam doa. Amin. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas diskusi pada malam hari ini, Tuhan Yesus Kristus. Kami sebelum memohon ampun atas segala ketidaktepatan kami, Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, yang kami lakukan sengaja baik tidak disengaja, Tuhan, yang mendukakan hati-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ampun dan kami mohon agar selalu kami dibimbing dan dituntun untuk menjadi segambar dan serupa dengan Engkau, Tuhan, dikembalikan ke rancangan semula. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali, menegur kami melalui firman-Mu, Tuhan, di mana Engkau dibangkitkan untuk menjadi terang bagi kami, ya Tuhan Yesus Kristus, dampak bagi kami agar dari masing-masing kami dapat memancarkan kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kami semuanya, Tuhan Yesus Kristus, agar kami diberikan hati yang mau lebih untuk mendalami kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, agar kami tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dalam mengikuti pembacaan Alkitab setiap hari, Tuhan Yesus Kristus. Ini meskipun kami banyak kegiatan yang lain, ya Tuhan, tapi kami harus menyediakan waktu untuk mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan, agar kami dapat membagikannya kepada teman kami dan kami dapat menghidupinya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Andre dan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama.